Duduk. Jadi hari ini kita berbicara dengan tema di awal tahun ini, honey and milk, susu dan madu. Sama-sama bilang dengan saya, susu dan madu. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel bahwasanya Tuhan telah turun kepada bangsa itu dan genap 400 tahun lamanya mereka ada di Mesir menjadi budak, dan pada waktu genap waktu yang ditentukan oleh Tuhan, maka Tuhan berfirman bahwa aku telah turun dan melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan membawa mereka ke negeri yang baik dan luas, yaitu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita berbicara tentang susu dan madu, sebenarnya Tuhan berfirman tentang susu dan madu ini, apakah benar susu dan madu? Ataukah dia sedang berfirman untuk sesuatu gambaran tentang berkat Tuhan? Itu sebabnya untuk kita memahami ini, coba kita buka sama-sama Bilangan 16 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Apa yang kita bisa pahami dari diskusi antara Musa, Datan, Abiram, dan Eliab? Kita bisa lihat makna tersirat dari kata susu dan madu yang dimaksud. Bilangan 16 ayat yang ke-12 hingga yang ke-14. Adapun Musa menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu tuan atas kami? Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, pengertian tentang susu dan madu dapat kita lihat dari diskusi ini. Ya, sehingga kita harus paham dulu arti susu dan madu itu, maka kita bisa merebut janji Tuhan. Susu dan madu yang dimaksud itu, dari percakapan Datan dan Abiram terhadap Musa dapat kita simpulkan bahwa Mesir disebut sebagai susu dan madu. Ada apa? Ya, jadi Mesir itu ternyata disebut susu dan madu. Dan Musa bilang kepada bangsa Israel, kamu keluar dari tanah perbudakan, kamu akan dibawa oleh Tuhan Allah Elohim Israel. Kamu akan dibawa ke suatu tanah Kanaan yang di sana juga ada susu dan madu. Kita tahu Mesir itu saudara ada sungai Nil besar, dan di mana ada sungai berarti di situ ada tumbuh-tumbuhan, ada pertanian, ada buah-buahan, ada peternakan, dan tentunya suatu negara atau suatu bangsa yang punya sungai pasti makmur, kelimpahan. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Namun saudara, pada waktu mereka dibawa keluar dari Mesir, dijanjikan akan mendapatkan tanah yang seperti susu dan madu. 40 tahun lamanya mereka berputar-putar, mulai dari seberang Laut Teberau, mereka tiba di Sinai. Sinai berjalan memutari padang gurun 40 tahun lamanya, padang gurun saja.
Makanya mereka berteriak sama Musa, Musa kau ini mengelabui kami. Kamu janji kami akan diberikan susu dan madu sama seperti di Mesir. Mana? Ya. Jadi pandangan orang pada waktu itu susu dan madu itu adalah tanah yang subur. Susu dan madu itu artinya ada lahan perkebunan, ada rerumputan untuk kambing domba supaya kambing domba ini memiliki keturunan yang banyak, beranak-anak dan mereka bisa menyusui. Dan susu itu juga diambil oleh pemilik kambing domba untuk diminum, dijadikan keju, dijadikan dadih dan seterusnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itulah pandangan pada waktu itu tentang susu dan madu. Kita lihat lagi. Dalam tafsiran penuntun hidup berkelimpahan, susu dan madu itu digambarkan tentang kiasan kemakmuran pertanian. Jadi waktu Tuhan berfirman susu dan madu, jadi istilah susu dan madu ini ternyata sudah sering diucapkan di masa di Mesir. Jadi ini jadi bahasa umum. Kalau orang bilang Mesir adalah susu dan madu, nah itu dia. Sama seperti istilah Sorong kota minyak, Fak-Fak kota pala, begitu ya, dan seterusnya. Jadi ada slogan yang khusus. Mesir memiliki suatu slogan bahwa adalah negara atau bangsa atau raja kekaisaran yang adalah susu dan madu. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, karena Mesir punya kemakmuran yang luar biasa, tempat susu dan madu. Dan juga saudara, istilah susu dan madu, madu pada masa itu tetapi juga madu yang ada dalam bahasa yang dibahas di Mesir kuno, bahkan di Kanaan pada waktu itu juga tidak hanya berbicara tentang madu dari lebah. Tapi waktu dia bicara tentang madu, itu juga berbicara tentang sari kurma dan sari anggur, di mana sari anggur ditumbuk lalu dimasak dan menjadi seperti sirup, kental seperti madu, kurma seperti madu. Makanya ada banyak sekarang juga madu campur kurma, ya kan? Nah seperti itu yang dimaksud. Jadi waktu Tuhan berfirman, waktu pokok bahasan yang dibahas itu tentang susu dan madu, itu berbicara tentang pertanian yang makmur. Tuhan menjanjikan bahwa bangsa Israel akan dibawa kepada tanah perjanjian yang kelimpahan susu dan madu. Jadi inilah saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan mau membawa mereka. Tapi bangsa Israel ini tidak paham. Mereka maunya segala sesuatu itu cepat. Kami sudah berpuluh-puluh tahun, 40 tahun Musa. Tapi Tuhan berfirman lagi, bukankah ketika engkau dibawa Tuhan dari Mesir menuju tanah Kanaan, kakimu tidak menjadi rusak, pakaian di bajumu tidak menjadi lapuk. Saudara bayangkan, baju yang mereka pakai dari 40 tahun yang lalu, ketika mereka berjalan di padang gurun, dan kaki mereka yang berjalan di padang gurun tidak ada satupun yang rusak. Coba saudara lihat, kita kadangkala nggak terlalu sering jalan saja, cuman berdiri-diri gitu, mondar-mandir sedikit. Coba saudara lihat telapak kaki, pecah enggak? Pecah kan?
Ini bangsa Israel 40 tahun jalan di padang gurun panas, kakinya tidak ada satupun yang pecah-pecah. Pemeliharaan Tuhan, amin. Baju yang mereka pakai tidak menjadi jabuk atau lapuk. Berapa lama saudara punya baju, punya celana? Saya pakai mungkin paling lama itu 5 tahun sudah robek-robek saudara, ya. Tiba-tiba duduk begini, bret, robek. Ya, baju angkat sini sudah ketiaknya sudah robek. 5 tahun. Tapi Alkitab bilang mereka berjalan 40 tahun, tidak ada satupun pakaian mereka lapuk. Apa yang menyebabkan itu saudara? Karena mereka berada di dalam naungan kemuliaan Tuhan. Saudara, orang yang dalam naungan kemuliaan Tuhan itu dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, sehingga bajunya tidak lapuk, kakinya tidak pecah-pecah. Ini yang tidak dipahami. Dan sampailah mereka pada masa di mana mereka tiba di Kanaan, baru mereka menyadari Tuhan itu dahsyat bagi bangsa Israel. Ketika mereka memasuki menyeberang sungai Yordan dan memasuki Yeriko, mereka lihat begitu hebat. Benar apa yang Musa pernah bilang kepada kami. Ini benar sama seperti Mesir. Ada sungai yang mengalir di tengah-tengah bangsa Kanaan ini, yaitu sungai Yordan, sama seperti sungai Nil. Dan dari setiap tepi kiri dan kanannya tumbuh-tumbuhan. Bahkan Tuhan bilang, kamu tidak perlu menanam, anggur sudah ditanam, tinggal datang panen saja. Kamu tidak perlu menanam pohon zaitun, sebab pohonnya sudah ada, tinggal panen saja. Dan mereka terheran-heran dengan janji Tuhan susu dan madu. Percayakah saudara bahwa saudara dan saya, kita memasuki tahun 2026, ini adalah tahun susu dan madu. Amin. Amin. Saudara dan saya, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sama yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, yang menjanjikan susu dan madu di Kanaan, adalah Tuhan yang sama yang menjanjikan saudara dan saya di tahun 2026 kita menjadi orang-orang yang masuk ke tanah Kanaannya Tuhan, susu dan madunya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa penyebab Tuhan membawa umat menuju Kanaan, tempat yang penuh dengan susu dan madu? Coba kita baca Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi kenapa Tuhan bawa bangsa Israel pindah dari Mesir susu dan madu, lalu pindah ke Kanaan susu dan madu juga? Karena di Mesir mereka memang makan susu dan madu, mereka menikmati susu dan madu, tapi di tengah-tengah perbudakan. Dan ketika Tuhan pindahkan mereka, bawa mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan, di Kanaan juga susu dan madu, tapi bedanya kamu jadi pemimpin di Kanaan. Di Mesir susu dan madu, tapi kamu budaknya. Pilih mana? Tentu bangsa Israel akan memilih, lebih baik kami ikut Tuhan, karena janji Tuhan itu indah. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau tahun-tahun yang lalu hidupmu masih dalam perbudakan, percayalah 2026 Tuhan telah melihat kesengsaraanmu di tahun-tahun yang lalu. Maka di tahun 2026 Tuhan akan membawa engkau keluar dari Mesir itu, menuju
tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, yang penuh dengan susu dan madu, yang engkau tidak bersusah-susah lagi di dalamnya, hanya engkau tinggal tunggu panen. Siapa yang bersedia? Angkat tangan. Amin. Kita percaya janji Tuhan ya dan amin saudara. 2026 Tuhan akan pindahkan saudara. Jadi yang rindu mau pindah dari daerah ya, tempat kerjamu mungkin terlalu jauh, Tuhan akan kasih pindah ke tempat yang baru, tempat yang sama, tapi bukan lagi kau jadi budaknya, tapi engkau akan jadi pemimpin di tempat yang baru itu. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan akan pindahkan kita ke Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Kenapa dia pindahkan? Karena dia tahu kita sudah diperbudak begitu lama, kita sudah susah begitu lama. Ini waktunya, ini tahun di mana Tuhan melakukan perkara besar. 2026, Tuhan tahu penderitaanmu di 2025, 2024, 2023. Engkau susah dan sengsara, engkau susah dan payah. Tetapi Tuhan akan mengangkat engkau di tahun ini, sebagaimana janji visi Tuhan di tahun 2026, 31 malam Desember 2025 Tuhan berfirman, tahun 2026 adalah tahun mujizat, tahun anugerah, tahun Tuhan mengangkat menjadi kepala dan bukan ekor, tahun Tuhan membawa kita naik dan bukan turun. Sebab itu saudara harus yakin dan percaya Tuhan akan bawa kita, karena kita sudah menderita banyak. Amin. Orang-orang yang sudah menderita banyak, yang tetap berharap sama Tuhan, yang tetap setia sama Tuhan, yang tetap selalu berkorban bagi Tuhan dan pekerjaannya dan gerejanya, maka orang-orang itu saudara yang akan dibawa Tuhan di tahun 2026 ini, engkau akan menikmati susu dan madu yang dijanjikan Tuhan di 2026. Tuhan akan angkat engkau, Tuhan akan percayakan engkau tanggung jawab besar, Tuhan akan berkati hidupmu. Haleluya, saya yakin itu saudara. Tahun 2026 ini saudara dan saya pasti jadi kepala bukan ekor. Tuhan pasti bawa naik dan bukan turun lagi saudara. Dan ini penting, apabila kita sudah dibawa Tuhan ke tempat susu dan madu, tentunya ada tujuan Tuhan kenapa kita dibawa ke tempat susu dan madu. Bangsa Israel 40 tahun berjalan sampai tibalah mereka di seberang sungai Yordan, berhadapan dengan Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu itu. Apa tujuannya? Tuhan pernah berfirman dan disuruh Musa menyampaikan kepada Firaun untuk memberikan izin mereka meninggalkan Mesir. Dan dalam pesan itu kepada Firaun berisi suatu pesan penting. Coba kita baca. Keluaran 3 ayat 18. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Sudah paham kenapa Tuhan bawa Israel pergi meninggalkan Mesir, melewati padang gurun? Untuk apa? Beribadah kepada Tuhan Allah. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tidak ada lain dan tidak ada bukan. Mereka dibawa Tuhan pindah. Dari tadinya mereka di Mesir, mereka menikmati susu dan madu, tapi mereka jadi budak. Budak tidak ada istirahat. Budak hanya kerja. Ya, budak hanya kerja. Dan ketika Tuhan pindahkan ke Kanaan, sama susu dan madu juga, tapi kamu jadi pemimpinnya. Dan ketika saudara bangsa Israel jadi pemimpinnya, Tuhan hanya berfirman, di Kanaan itu tidak ada pekerjaan lain, kamu hanya beribadah kepada Tuhan Allahmu.
Jadi saudara, ketika kita dipercayakan Tuhan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang tadinya kita jadi budak dan menuju tempat yang menjadi pemimpin, tujuannya hanya agar saudara dan saya beribadah di tempat itu. Beribadah di tempat itu. Ya, beribadah saudara. Jadi ketika bangsa Israel ada di Kanaan, mereka tidak beribadah. Hanya Yosua yang beribadah. Tuhan kirim orang Midian serbu. Tuhan kirim orang-orang Edom dan sekitarnya menyerang Israel. Mereka beribadah, musuh jauh lagi. Terus menerus begitu dan begitu. Sampai masa Daud. Daud membuat suatu perubahan. Pokoknya ibadah kepada Tuhan dari hari ke hari sampai hari ke hari. Tugas para imam dan kami para pemimpin dan pemerintahan, waktu-waktu khusus beribadah. Ibadah non-stop saudara. Apa yang terjadi? Bangsa Israel aman. Aman dari semua musuh. Demikian dilanjutkan oleh Salomo. Tapi karena Salomo tidak lagi mencintai Tuhan, justru dia malah mencintai istrinya yang berjumlah berapa saudara? 700 kah? Gundik 300, 1000 istrinya. Maka Tuhan memecah kerajaan itu menjadi dua. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, inti dari semuanya adalah ibadah. Ketika ibadah mulai diabaikan, bangsa Israel dibuang ke Babylon, di bangsa Babel. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, itu adalah konsekuensi ketika Tuhan sudah pindahkan kita dari posisi budak di Mesir menuju Kanaan, tapi kita lebih memilih tidak beribadah, maka dari situ Tuhan bisa buang sehingga tidak lagi di Kanaan, justru ada di Babel. Tuhan mengangkat kita dari posisi yang awalnya diperbudak di Mesir karena pekerjaan. Kan zaman sekarang ini juga masih ada perbudakan pekerjaan, sehingga gara-gara kerja kita tidak lagi memilih ibadah. Itu perbudakan. Tapi suatu waktu kalau Tuhan izinkan kita dari tempat yang kita staf, lalu kita naik jadi kepala, kan kepala longgar saudara. Jadi pemimpin atau jadi kepala itu kan pekerjaan longgar. Nah, tapi justru kelonggaran pekerjaan kita itu kita tidak pakai untuk beribadah, malah pergi jalan-jalan, malah pergi apa? Bertamasya. Kita lupakan Tuhan. Makanya jangan heran ada banyak orang dengan posisi bagus jadi kepala lalu tiba-tiba nonjob. Karena Tuhan bilang, aku kasih kamu jabatan, kedudukan supaya kamu beribadah. Karena dulunya kamu staf, kamu jadi budak, kamu gak ada waktu untuk ibadah. Kupindahkan kau jadi pemimpin supaya beribadah. Tapi sudah jadi pemimpin lupa ibadah, Tuhan buang akan langsung tak non-job. Jadi inilah cara Tuhan berpikir, cara Tuhan bekerja. Bahwa dia membawa kita dari perbudakan itu hanya ibadah dan ibadah. Kita dipercayakan tanggung jawab menjadi kepala supaya ada kerenggangan. Karena kalau bangsa Israel di Kanaan, mereka pengelola kebun anggur, pemilik kebun anggur, sedangkan bangsa-bangsa lain adalah anak buah mereka, maka ada waktu banyak untuk bangsa Israel beribadah. Maka mereka menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Namun saudara, setelah bangsa Israel pulang dari pembuangan, mereka sadar mereka dibuang karena tidak beribadah. Maka sejak itu sampai hari ini orang-orang Yahudi, orang-orang Israel taat beribadah kepada Tuhan. Saya rindu tahun ini kita bisa banyak dari jemaat SICC bisa berangkat ke Israel. Maka kalau di sana saudara harus lihat waktu hari Sabat, hari ibadah, hari Sabatnya orang Yahudi, begitu jam 6 toko tutup 2 jam sebelum jam 6.
Dan besok tidak ada toko buka 24 jam sampai jam 6 sore lagi baru buka. Maka dari itu saudara, orang-orang yang pergi ke Israel, saudara, setiap Sabat 1 minggu sekali itu dipastikan tidak makan, tidak minum, karena semua orang tutup tokonya. Maka dari itu selalu, khusus yang kita dari negara-negara lain, saya langsung kasih tahu teman-teman yang kemarin berangkat ke Israel, saya bilang, sebelum hari Sabat, kamu kumpul makanan dari hotel itu, taruh di kamar. Dipastikan besok minum, makan tidak ada. Sampai tengah malam baru bisa makan. Kalau sanggup silakan, tapi kalau tidak sanggup kumpul makanan. Mereka betul-betul mencintai Tuhan, saudara. Sampai-sampai tidak mengangkat barang yang lebih berat dari 1 kilo. Tidak bisa. Mereka pindahkan barang 1 kilo tidak bisa. Dan setiap hari Sabat mereka tidak lagi menekan tombol lift. Tombol lift terbuka setiap lantai. Sampai mereka menghargai menekan tombol lift saja, itu buat mereka adalah sesuatu yang melanggar Sabat. Mereka betul-betul menghargai karena mereka selalu dibuang ke pembuangan. Karena mereka sadar karena tidak ibadah itu, saudara. Buat mereka selalu dalam penderitaan dan pembuangan. Jadi saudaraku yang terkasih, Tuhan hanya mau tujuannya agar kita pergi ke tempat yang susu dan madu itu adalah hanya satu, beribadah. Jadi sempatkan saudara ya, tahun 2026 ini kalau kita banyak di tahun 2025, 2024, 2023 banyak tidak ibadah minggu. 2026 ini coba kita isi ibadah-ibadah kita. Amin. Supaya apa? Supaya Tuhan kasih pindah kita ke posisi jadi kepala bukan ekor itu. Karena tujuan duduk di situ hanya satu, beribadah. Tuhan kasih berkat, jabatan dan pangkat kedudukan hanya untuk beribadah, saudara. Coba kita baca Keluaran 13 ayat 5. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Jadi Tuhan tuh hanya mau, saudara, kita dibawa ke tempat Kanaan susu dan madu, dapat berkat besar. Hanya kita kembali beribadah kepadanya. Ada 10 orang kusta sakit datang pada Yesus. Yesus berkata, pulanglah, kustamu sembuh. 9 orang, 10 orang sembuh, tapi 9 orang tidak kembali. Tapi ada 1 orang Samaria kembali kepada Yesus dan sujud di kaki Yesus, berterima kasih. Yesus marah. Bukankah 10 orang yang datang dan 10 orang itu sembuh, cuman 1 orang ini saja kayak kembali dan memuliakan Tuhan? Ada banyak orang, saudara, sudah disembuhkan tapi lupa beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus marah, saudara. Tuhan Yesus marah. Sebab itu, saudara, mari kita harus melakukan ibadah apapun yang Tuhan lakukan. Tuhan kasih kita promosi, Tuhan jawab kita pun doa, kembali ke rumah Tuhan. Ketika Tuhan sembuhkan kita, kembali ke rumah Tuhan untuk bersyukur. Dan saya percaya saudara semua yang hadir hari ini beribadah adalah orang-orang yang tahu bersyukur. Amin. Hujan, gerimis, yang jauh dari Aimas, yang jauh dari luar kota Sorong bisa datang. Saudara adalah orang-orang yang masuk ke Kanaan itu, orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita berbicara tentang tanggal 1 Januari 2026 atau tanggal 1 Januari menurut kalender
Masehi. Kita ini kalender Masehi, saudara. Saudara tahu tidak arti kata Masehi? Masehi itu, kalau saudara ketik di Google, Masehi itu artinya dipersamakan dengan hari kelahiran Yesus. Masehi itu adalah kalender Tuhan. Arti kata Masehi itu juga adalah tahunnya Tuhan. Jadi kalau kita rayakan tahun baru, kita sedang rayakan kelahiran Tuhan. Ya. Yesus lahir tanggal berapa? 25 Desember. Betul? Coba saudara hitung, 8 hari setelah 25 Desember, tepat tanggal 1. Ya toh? Dan tanggal 1 itulah Yesus dibawa ke bait suci. Coba kita baca. Lukas 2 ayat 21 dan 22. Judul perikopnya, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Ketika genap 8 hari setelah lahir ya, dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi saudara, waktu seluruh gereja pada abad pertama menentukan kalender itu, kalender tanggal 1 Masehi itu berdasarkan 8 hari setelah Yesus dilahirkan. Dan 8 hari setelah Yesus dilahirkan dibawa ke bait Allah itu tepat tanggal 1 Januari tahun 0001 Masehi. Jadi Yesus tepat lahir 25 Desember karena 8 hari selanjutnya adalah kalender Masehi itu dimulai perhitungannya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, maka peristiwa pergantian tahun itu ditetapkanlah pada tanggal 1 Januari. Dan itulah tanggal di mana Yesus ke bait Allah. Jadi kalau saudara tanggal 1 Januari ada di gedung gereja, saudara kita semua adalah orang yang bersyukur tentang tahun kelahiran Sang Mesias atau kalender Masehi itu. Amin. Amin. Baik, jadi inilah firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita semua yang bisa hadir dan beribadah, bahkan yang menyaksikan lewat live streaming, istilah susu dan madu adalah berkat dan juga jawaban doa selama ini bagi kita. Jawaban doa itu bisa kelulusan, mendapat pekerjaan, sukses, promosi, kenaikan jabatan dan lain-lain. Tetapi dari semua arti susu dan madu itu, tujuan Tuhan adalah agar kita beribadah kepadanya.